kurang semangat. Sebelah kanan kayaknya pada lemas ya. Coba kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ibu-ibu. Selamat siang semuanya bu. Nah gitu dong baru semangat. Ya senang sekali hari ini kita Rumah Sakit Dr. Andus Haji Amri Tambunan khususnya Promkes dan juga klub geriatri Rumah Sakit Dr. Andus Haji Amri Tambunan bekerjasama dengan Diabetasol mengadakan talk show terkait terapi nutrisi untuk diabetes ya. Nanti ibu-ibu semuanya boleh tanya jawab dengan dokter spesialis yang sangat kita banggakan, dokter spesialis gizi di Rumah Sakit Amri Tambunan. Nanti ada Dokter Fitri Nurmalini SPGK yang akan membantu ibu-ibu semuanya menjawab keluh kesah nih atau rasa penasarannya ibu-ibu tentang kontrol gula darah ya. Mudah-mudahan ibu jadi punggawa penyelamat nutrisi di rumah ya, yang bisa nanti di copy paste mungkin ke menantu ya, anak-anak di rumah, jadi nilai gizi kalau makan sehari-hari jadi lebih tepat dan seimbang. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Rumah Sakit Amri Tambunan, Promkes, klub geriatri dan Dokter Fitri Nurmalini SPGK. Nanti dari Diabetasol kita ada yel-yel bu ya. Yel-yel nanti kalau disebut Diabetasol jawabannya gula darah terkontrol ya. Jadi jangan kebengkok lidahnya ya. Diabetasol gula darah terkontrol gitu ya. Coba saya tes Diabetasol. Oke. Terima kasih buat Bang Sari Lubis yang dari Diabetasol ya. Baik Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bapaknya udah nggak ada ya, maaf. Baik, ibu-ibu para lansia, hari ini seperti yang disampaikan oleh MC kita tadi, gizi pada diabetes, artinya gizi untuk orang-orang yang diabetes. Nah sekarang di sini di hadapan kita sudah ada Dokter Fitri Nurmalini Siregar, spesialis gizi kliniknya di RSUD kita, mau membahas, kita bincang-bincang ini sifatnya ya, bincang-bincang tapi jangan berisik, bergiliran nanti ya, berbincang bertanya kepada Dokter Fitri. Nah ini dokter, kegiatan kita ini mungkin bisa kita rangkaikan dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional yang jatuh nanti pada tanggal 25 Januari bulan ini. 2 hari lagi ya dokter, tapi kebetulan dokter kita akan berangkat menjalankan ibadah umroh, maka hari inilah kesempatan kita untuk memperingati Hari Gizi Nasional tahun 2024. Baik ibu-ibu, sekarang kita berikan dulu ke Dokter Fitri untuk memperkenalkan diri. Banyak yang belum kenal ya? Memperkenalkan dirinya dulu langsung aja ya, langsung aja silakan dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, kita harus semangatnya seperti pagi hari, walaupun ini udah tengah hari ya. Jadi perkenalkan saya Dr. Fitri Nurmalini, spesialis gizi klinik. Mungkin saya sudah pernah singgah ke sini ya, Bu Liza, Kak Liza, satu kali mungkin pada lupa. Tahun lalu itu kita cerita tentang nutrisi untuk pasien geriatri. Nah hari ini kita bincang-bincang tentang kayak mana sih gizi yang baik untuk pasien-pasien diabetes. Sebelumnya saya tanya dulu, banyak nggak di sini yang diabetes? Coba tunjuk apa? Tunjuk langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lumayan ya. Oke. Sebelum ke materi, ya sebelum ke materi bagus kita lebih ke interaktif ya, pertanyaan interaktif. Ada nggak ibu-ibu yang ingin bertanya? Sebenarnya ada yang menggelitik di hati gitu, atau terpikir, atau ada hoax di masyarakat, fakta atau mitos yang mengganggu pikiran yang membuat apakah ada makanan atau nutrisi untuk mencegah itu sebelum kita mengkonsumsi obat? Ini enggak, sebetulnya ada turun juga dok, cumanya turunnya ada 5 kilo sih, cuma jenjang. Oke. Berat badannya, ya berat badannya berapa paling besar dulu? Karena waktu yang dulu sih 70, 71.
Oke, dengan tinggi badan 157. 157. Oke, ya. Jadi Bu, hal pertama yang perlu diketahui, diabetes tuh nggak ada penyakit yang tiba-tiba, ya. Itu proses yang panjang, ya. Faktor resiko. Kenapa ya, Ibu? Panggilannya Bu apa? Bu Suka? Hah? Bu Ana. Bu Ana. Kenapa Bu Ana baru ketahuannya sekarang? Kok nggak kemarin-kemarin? Nah, mungkin pada saat belum lansia badan kita masih prima, ya. Tapi lambat laun metabolisme dalam tubuh akan makin turun. Nah, resiko-resiko pasien yang bagaimana yang beresiko diabetes? Yang pertama, dengan IMT, indeks massa tubuhnya obesitas. Kalau kita hitung 70 dibagi dengan tinggi badan, Ibu Ana ini udah termasuk obesitas. Jadi berhati-hatilah kalau yang obesitas, diabetes itu nomor 1 resiko yang paling besar. Yang kedua, faktor makanan. Orang diabetes tuh sekali makan gula nggak langsung buat gula darahnya tinggi. Yang akumulatif, lama-lama pankreasnya capek. Banyak kali pun ibu ini makan gula, udahlah nggak keluarkanlah insulinnya. Akhirnya gula darahnya naik. Itulah baru sekarang ketahuan. Nah, yang kalau ibu pernah tahu bahwa diabetes ini keadaan di mana gula darah dalam tubuh itu meninggi. Kenapa tinggi? Biasanya kalau ada insulin dia ditahan. Ya, insulin itu berperan untuk menjaga agar glukosa darah atau gula darah di dalam darah itu jangan sampai di atas 200. Nah, kalau sampai gula darahnya tidak terkontrol, berarti insulinnya ini kenapa? Yang pertama, insulinnya nggak sensitif lagi. Kok bisa nggak sensitif? Pankreas yang menghasilkannya udah capek. Apa yang membuat dia capek? Makanan yang kita makan. Ya, suka gorengan, gula, tiap hari minum teh manis, tiap hari makan kue, itu semua gula, Ibu. Nah, tepung-tepungan gulanya tinggi, ya kan? Gula pasir Indonesia ini tradisinya kalau nggak minum teh manis lemas, betul? Nah, ya kan? Padahal sumber gula itu nggak melulu gula pasir, banyak buah-buahan, sayur-sayuran itu termasuk gula di dalamnya. Cuma dia lebih kompleks, itu lebih baik daripada gula sederhana. Kemudian gorengan, semua yang digoreng bertepung, ya kan? Tepung gulanya lebih tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa saat ini Ibu yang bilang kemarin tuh nggak ada masalah, tiba-tiba saat ini baru beresiko. Jadi Bu, ini ada namanya nih, bahayanya yang saya bilang tadi Bu, katanya kan ada gandengannya ya, hipertensi dan kolesterol itu sahabat koriknya ini diabetes. Jadi kalau yang sekarang punya hipertensi, ada yang punya kolesterol, hati-hati, itu biasanya gandeng kawan kalau kita nggak ubah gaya hidup kita, ya. Jadi apa bahayanya? Diabetes itu kan nggak berasa ya Bu, bukan pegelinu, bukannya muntah-muntah ya kan, nggak tahu kita. Tapi bahaya gini Bu, perumpamannya gini kalau pasien diabetes tuh, ini pintu, wajarnya ini keluarnya, kalau keluar dari sini berapa orang? Wajarnya kalau bagus kita keluar dari pintu ini berapa orang kalau dibuka? 3. Nah, anggaplah pintu ini pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan rongga ya kan? Nah, kemudian gula ini ada di darah. Nah, normalnya gula kalau di pembuluh darah itu mungkin di bawah 200. Nah, kalau perumpamannya mungkin kalau keluar dari sini yang bagus tuh 3. Tapi kalau gula darah kita tinggi, yang keluar dari sini bersamaan 10, apa yang terjadi? Kita nggak bisa bergerak. Satu lagi, apa lagi? Kita pun remuk kan, luka-luka kan. Yang ketiga, pintunya kayak mana? Susah. Nah itu yang bahaya. Yang pertama sumbat, makanya orang diabetes kalau nggak terkontrol di mana-mana nyumbat. Di otak jadi apa? Stroke. Di jantung jadi apa? Jadi penyakit jantung koroner.
ya. Kemudian di kaki, itulah yang kakinya luka, bosok, nggak sembuh-sembuh. Nah, kemudian itu nyumbat. Kemudian pintunya ini rusak, pembuluh darahnya rusak. Itulah yang membuat makin mudah tersumbat, Bu. Nah, kenapa? Pembuluh darahnya nggak licin lagi. Ada luka, jadi berusaha untuk ditutup. Nah, jadi akhirnya bisa penyumbatan di mana-mana. Maka orang stroke itu resikonya gara-gara gula darahnya yang tinggi atau yang gara-gara pembuluh darahnya yang tinggi. Nah, kalau ditanya apa penyebabnya dari segi makanan, kita cerita makanan lah ya. Kalau cerita penyakitnya nanti mungkin ceritanya sama dokter penyakit dalam ya kan. Jadi ada namanya Bu jadi orang diabetes itu kita sebenarnya normal sama kayak. Jadi orang diabetes tuh harusnya makannya sesuai dengan diorganinya. Kalau dibilang nasi putih lebih bagus nasi merah daripada nasi putih, benar? Benar, karena kandungan seratnya tinggi. Tapi ada nggak orang yang nggak suka nasi putih? Nasi merah? Ada. Rasanya apa? Aneh, gak enak kan Bu? Gara-gara nasi merah ini dia nggak makan, kurus kering. Ada nggak sih diabetes yang kurus? Ada nggak kan dijaga kali? Terus akhirnya takutnya jadi malnutrisi Bu. Hati-hati. Jadi resepnya biar bisa makan nasi, makanlah bersama serat. Apa itu sumber serat? Sayur. Apa lagi? Buah. Tapi nggak semua buah ya. Nanti makannya anggur. Ya nggak bisa. Ya. Jadi apa sumber serat yang paling tinggi? Biasa dari buah-buahan. Buah apa? Buah naga. Yang lain? Apel. Benar. Apa lagi? Pir. Benar. Apa lagi? Pokat. Boleh lah Bu. Lemaknya tapi lebih tinggi. Oke. Bisa. Apa lagi? Yang paling bagus tuh apel, pir, jambu kristal. Nah, jambu dia nggak terlalu manis. Sering pertanyaan, ya jambu blutuk sama jambu kristal sama. Jadi apa yang membuat kalau buah yang lain bagaimana? Hati-hati Om. Buah-buah yang gampang mateng itu gulanya lebih tinggi. Maka saya selalu ditanya kan, boleh nggak saya diabetes makan pisang? Pisang tuh seratnya tinggi nggak? Ternyata nggak setinggi apel Bu, nggak setinggi pir. Nah, buktinya apa? Pisang 3 hari diletakkan di luar, makin manis nggak? Makin mateng. Apel diletakkan di luar, nggak? 3 hari dia nggak berubah terlalu signifikan. Ya, lagian pir nggak segitu mahal harganya. Ya kan, kalau dibilang apel tuh macam-macam. Ini bentar lagi kan hari raya orang China kan. Biasanya banyak nih buah-buah apel, pir lebih murah-murah ya. Nah, sekali-sekali boleh lah. Kan ada jambu Bu tadi. Nah, lebih murah. Ya, jadi glycemic index itu kuncinya tadi kalau yang indeks glikemiknya tinggi harus berteman dengan serat makanannya. Maka kalau makan nasi putih harus ada siapa? Sayur. Sayurnya jangan seumit Bu. Jangan cuma timun 2 biji sama selada. Nggak ada seratnya. Sayurnya harus sebanyak nasi. Itu resepnya. Nah, sayurnya pun jangan cuma satu jenis. Kalau bisa kalau merebus bayam masukkanlah wortel, masukkan toge. Jangan cuma satu jenis. Karena seratnya tidak melengkapi, saling melengkapi. Makin warna-warni kan makin bagus, banyak vitamin, mineral. Nah, jadi apa kuncinya kalau makan gula yang tinggi? Harus ada serat. Serat berasal dari mana? Sayur dan buah. Kalau makan sayur harus sebanyak porsi mana? Nasi. Makan lauk boleh? Ya boleh, silahkan. Kecuali kalau ada gangguan ginjal, perlu ada pembatasan protein. Ya, tadi ada yang bilang ada yang saking menjaganya sampai berat badannya turun. Ini indeks glikemik ya Bu. Jadi kalau indeks glikemik itu ya tadi ya, seberapa cepat makanan menaikkan gula darah. Makin tinggi dia di atas 70, makin tinggi dia. Nah itu yang perlu dihindari. Tapi kalau kita makan bersama serat dia lebih bagus. Ya. Terus, nah ini dia. Nah tengok roti. Bilang gini, roti gandum bagus nggak? Bagus. Tapi sayang
sekarang, roti gandum sekarang ini nggak isinya gandum beneran. Maka roti putih sama roti gandum glycemic indexnya sama, Bu. Jadi jangan mau ditipu-tipu sama ini ya. Jadi kalau mau makan roti boleh. Pakai apa? Pakai sayur. Jadi contoh kok. Kadang-kadang gini, saya nggak apa-apa lah, saya cuma makan roti sebiji. Itu ingat, itu karbo doang, seratnya nggak ada. Maka kalau makan roti bantal atau roti gandum, kayak bikin sandwich, Bu. Kayak bikin burger, pakai telur, pakai sayur yang banyak. Nah, kalau nggak ada sayur, malas makan sayur, maka temennya siapa tadi kawan serat yang lain selain sayur? Buah. Pilihlah buah pir 1 biji, pengganti serat. Itu tipsnya. Ya, jadi gula itu tinggi, tepung-tepungan itu tinggi, tapi harus berteman dengan serat supaya gulanya tidak terlalu tinggi. Nasi putih, nah oatmeal hati-hati, Bu. Oatmeal itu, Bu, Ibu makan 2 sendok kenyang nggak? Enggak kan? Nah, nggak kenyang, jadi nambah kalorinya lebih tinggi. Padahal dari segi glycemic index itu sama aja kayak nasi putih. Nah, ini yang sering salah kaprah. Nah, ya. Boleh dicampur dengan susu, tapi lihat susunya yang ada serat, ada glycemic indexnya yang rendah supaya gula darahnya tidak terlalu tinggi, gitu. Ya, jadi kadang-kadang ada pasien tuh makan oatmeal 2 sendok biar gulanya rendah, tapi nggak selang berapa lama dia makan nasi, ya sama aja. Bagus makan nasi pakai lauk, pakai sayur, udah kenyang, nanti ketemu siang, gitu. Ya, oke. Kalau lambungnya amannya makan nasi, gak usah dipaksa pakai oatmeal, ya. So, ya. Jadi tadi, kalau Bu makin lambat nafsu makan, ini kondisi diabetes yang sehat. Kadang udah jatuh, gak selera makan, ya kan? Habis itu berat badan makin turun, makin lemas, makan cuma bisa bubur, cuma berapa sendok. Nah, jangan dipaksa lagi makan itu, harus ditambah suplementasi nutrisi. Ya, suplementasi nutrisi ini nggak bentuk. Alhamdulillahnya suplementasi nutrisi ini bentuknya kayak tablet nih. Di mana-mana kalau di Indonesia ini bentuknya seperti susu. Kalau dibilang ada yang nggak suka susu, ya enggak, ini nggak pure susu sapi. Dia ada tambahan vitamin dan mineral. Dan proteinnya akan lebih tinggi, seratnya akan lebih tinggi. Jadi contohnya yang seperti yang kita disponsori ini, nah itu bisa dipakai untuk suplemen penambah energi atau pengganti makan. Jadi kalau punya keluarga yang dia makan diabetes makan cuma 2 sendok, 3 sendok, di mana ada tenaganya? Kadang-kadang cenderung makan obat. Tapi makannya sedikit. Apa yang terjadi kalau nggak makan terus makan obat? Apa, Bu? Lemas. Apa jadi gula darahnya? Anjlok. Nah, kadang-kadang udah sampai pakai insulin tapi nggak selera makan, dipakai aja insulin, sampai masuk rumah sakit nggak sadar. Nah, kalau ketemu hal yang seperti itu, maka diganti, Bu. Jangan dipaksa dengan nasi. Bisa jadi entah ada sariawan lah, entah mual muntah lah dia nengok nasi amis dan sebagainya, diganti dengan nutrisi suplemen. Nah, bentuknya seperti susu. Untuk pasien diabetes, dipilihlah susu yang rendah indeks glikemik ini. Syaratnya rendah indeks glikemik, rendah karbohidrat, tinggi protein, tinggi serat. Nah, jadi kalau dibilang semua susu sama, tidak semua susu sama. Jadi kadang-kadang saya tanya, saya minum susu dong, susu apa? Susu yang booming pada saat COVID itu namanya yang kecil-kecil. Itu nggak termasuk suplementasi nutrisi, ada syaratnya. Komposisinya itu dia lengkap sampai vitamin mineral semuanya dia tulis. Nah, jadi kalau cuma dia karbohidrat, lemak, protein, kemudian natrium aja itu nggak lengkap. Tapi kalau dia lengkap semuanya, seratnya bahkan dia buat, nah itu termasuk suplementasi nutrisi. Proteinnya harusnya tinggi, biasanya per kilo 8-10 gram. Jadi itu boleh diberikan. Seberapa banyak? Bisa 3, 4, sampai 6 kali pun bisa. Kalau pasien pakai NGT, bahkan dikasih setiap kali makan, dikasih susu. Nah, jadi kalau ibu-ibu lagi nggak selera makan, lagi malas makan, boleh
diganti ke susu. Atau pagi-pagi aku biasanya aku nggak sarapan, nah boleh diganti susu. Nanti siangnya makan nasi boleh. Nanti tengah-tengah lapar, nah itu baru tempatnya si buah. Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Kita kumpul 3 pertanyaan ya. Pertanyaan sesi pertama, pertanyaannya 3. Nanti dijawab oleh dokter. Ibu udah tadi Ibu Kastira, Ibu Marsiana sama waktu ini jadi naik tidur dong. Apa karena pengaruh makan herbal itu? Dan apakah harus saya minum susu? Makanya saya beli susu juga. Katanya lansia harus minum susu, tapi berat badan naik. Apa boleh minum susu dong? Nah itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Jawab dulu ya. Boleh, nanti lupa. Jadi yang pertama, hati-hati dengan penggunaan obat herbal. Isinya kalau sampai membuat kenaikan berat badan, takutnya isinya steroid, Bu. Nah, obat-obatan steroid itu kadang-kadang bisa membuat badan kita makin gemuk. Kenapa Ibu minum obat herbal? Ada yang nawarin karena untuk saya sakit dong. Jadi ditawarin ini obat sendi bagus paten. Saya tergoda. Iya, makin naik berat badannya, makin sakit lututnya kan. Jadi hati-hati ya. Obat-obatan herbal itu belum tentu melewati uji klinis, Bu. Jadi kalau saya bilang itu bagus nggak dok, saya nggak bisa jawab. Harus tahu komponennya apa, sudah dilakukan penelitian sampai mana. Tapi kalau merujuk dari pertanyaan Ibu sampai naik berat badan, hati-hati. Obat-obat herbalnya kadang-kadang dicampur sama obat-obatan. Apalagi karena lutut nyeri, Bu. Biasanya bisa trauma steroid. Steroid itu yang membuat nafsu makan makin tinggi, terus berat badan makin naik. Berat badan makin naik bisa jadi karena nafsu makan tinggi atau karena air dalam tubuh ibu ditahan untuk keluar. Nah, saran saya lebih bagus dihentikan. Ikut aja lah lewat medis kalau saya. Terus yang kedua, ke ibu kalau masalah lutut memang harus turunnya berat badan. Nah, coba dikurang-kurangi lah yang tepung-tepung, goreng-goreng. Hati-hati keripik ya Bu, itu sama kayak makan minyak. Nah, minyak itu 2 kali lipat dari tepung kalorinya. Nah, jadi lebih bagus tuh dihindari. Jadi mau makan nasi porsi biasa aja. Nah, itu ya. Yang ketiga, boleh nggak minum susu? Silahkan saja. Karena gini, ada orang gemuk belum tentu nutrisi dalam tubuhnya lengkap tuh. Yang membuat dia gemuk bukan vitamin mineralnya cukup, tapi apa yang banyak? Karbohidrat sama lemak. Nah, jadi coba di challenge Bu, diri Ibu, makan nasinya coba dikurangi kalau memang biasanya porsinya banyak, sedikit, sayurnya lebih banyak, lauknya cukup, kemudian coba makan buah. Gorengan tadi dihindari, kerupuk-kerupuk dihindari. Mau suplementasi, nah ini tempatnya susu sebagai suplementasi. Kenapa? Dia lebih jelas. Jadi apa yang ibu makan ini bisa jadi proteinnya kurang, vitamin mineralnya kurang. Nah susu ini melengkapi. Di sini tempatnya susu sebagai suplementasi nutrisi. Jadi boleh 1 kali. Kalau misalnya udah lapar, tinggal dosisnya aja diatur. Kalau biasanya makan gorengan ini jam 10 udah lapar, ambil aja 2 sendok, pakai 100 cc. Nah, lumayan 5 gram protein, ada vitamin mineral, boleh. Nah, kalau lagi pengen agak banyak, cukup 1 kali, 4 sendok makan 200 ml. Silahkan. Wafer dong. Hah? Wafer. Nah, kalau akhirnya makan nasi sedikit, ibu makan kuaker lebih banyak. Ya kalau kuakernya lebih banyak, nah itu tadi karbohidratnya nambah, maka kalorinya nambah. Maka saya bilang bagus makan porsi yang cukup biar nggak nyari makanan yang lain. Iya, yang membuat kita gemuk bukan nasi pakai lauk pakai sayur, jajanannya, cemilannya, ya. Oke. Jadi saran saya herbalnya di stop, kemudian coba diperbaiki pola makannya, suplementasi nutrisi silahkan 1-2 kali sehari boleh ya. Jadi itu yang untuk herbal tadi penekanannya perlu ditekankan. Di herbal itu kita tidak tahu apa komponennya atau kandungannya.
tidak tahu berapa jumlahnya, dosisnya, efeknya kemana, udah pernah uji coba apa belum secara klinis? Belum tahu kita. Terus dosisnya yang harus kita konsumsi tidak tahu batasannya. Jadi sebaiknya yang sudah menjalani uji klinis ya seperti obat-obatan dari dokter dijelaskan diresepkan oleh dokternya gitu ya, lebih terarahnya. Hindari cemilan macam-macam ya. Oke. Selanjutnya nomor 2, Ibu Marsiana. Iya, terima kasih Bu Dokter. Tadi sudah panjang lebar dokter menerangkan tentang nutrisi dan serat. Saya ini dan mengenai obesitas. Saya rasa juga badan saya sudah termasuk obesitas dengan umur yang masih menjelang 65 tahun. Tapi saya nggak ngerti bagaimana untuk mengurangi badan saya, memang begini udah lama. Dan mungkin satu atau kesenangan bagi saya memang kalau di tes gula udah dari sejak dulu memang gulanya tetap 110, 115 gitu. Cuma saya mau tanya sama dokter, kadang-kadang kita takut makan apa aja, jangan kau makan ini, gemuk kali kau, jangan kau makan ini, jadi aku mau makan apa? Nah gitu kan, jadi tapi saya nggak terpengaruh juga, saya makan setiap hari 3 kali 1 hari. Memang tadinya mungkin tambah, sekarang nggak, dikurangi, kadang banyak sayur. Jadi yang saya mau tanya dokternya, coba dokter terangkanlah, kami kan udah tua. Sebenarnya protein yang harus kami makan setiap harinya itu dari apa itu? Dan karbohidrat yang harus kami konsumsi 1 hari itu seberapa banyak? Dan proteinnya apa aja, buah yang paling harus kami sering. Seperti saya nggak bisa jambu kristal, kan harus di jus. Kadang-kadang nggak sempat, kalau menggigit nggak sanggup. Kalau apel, saya nggak suka makan apel. Kalau misalnya pir, saya mau. Nah, itu maksud saya, buah yang sering harus kami makan itu seperti kami lansia apa saja. Dan sayur-sayuran yang paling sering kita dapatkan yang paling mudah apa saja, supaya bisa terekam, oh ini kata dokter gizi yang sangat dibutuhkan untuk kami yang sudah mau lansia ini dok. Itu makanya kami sangat senang menerima WA dari Bu mengenai gizi, luar biasa. Yang kedua dok, saya sering kali dipengaruhi, memang saya suka terpengaruh dan kadang-kadang saya mau korban reklame. Nah betul dok, kata kawan gini, kau jangan tiap saat kau minum Entrasol, ganti-ganti. Kenapa? Iyalah, jadi ganti-gantilah saya minum susu. Kadang saya minum Entrasol, kadang saya beli Anlin. Kata si adik yang di depan itu tadi, Namboru nggak boleh gitu. Kalau udah Entrasol terus, kan nutrisinya tidak sama. Iya pula, jadi tolonglah dokter, terangkanlah sebenarnya biar saya bisa mengikuti hidup ini. Bila perlu, istilahnya kan biarpun tua kan harus sehat. Betul. Nah itu dia dokter, jadi kami sangat senang seperti dokter kami, walaupun kami udah tua biar kami tetap cantik. Makasih ya dok. Semua wanita cantik ya. Iya adalah khusus. Jadi Bu, nah ini memang pertanyaannya harus sebenarnya diketahui ya. Ya. Kayak mana sih porsi kita makan itu? Ya. Yang normalnya supaya ini memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, serat. Ya. Jadi kalau nasi itu biasanya untuk kebutuhan harian itu berkisar 100 sampai 150 gram. Aduh dokter, ini ceritanya gram banget. Kayak mana timbangan susah, nggak susah. Kalau susah ibu-ibu, saya kasih tahu kalau sendoknya berapa. Jadi kira-kira seberapa banyak? Sekitar 6 sampai 8 sendok makan bumbu. Banyak nggak? Banyak. Nah bumbu ya, tapi jangan pula sendok sop yang belum kali ya Bu. Sendok standar ya, sendok yang ada di rumah masing-masing. Jadi kalau makan di luar bisa kita jatah, oh ini 6 sendok katanya. Ya. Kalau lagi nggak selera makan nasi, apa gantinya? Bisa kentang, bisa bihun, ya, bisa ubi. Jadi nggak ada cerita nyemil ubi Bu,
nasi. Kalau udah ubi jangan lagi ketemu nasi. Gak ada cerita ngambil kentang di jam snack. Itu jatahnya siapa? Jatahnya buah. Nah, kayak mana caranya kentang? Boleh kentang rebus. Ih, anyep dong. Bikin pergedel Bu, tapi jangan digorengnya banyak kali minyaknya. Cukup disemprot-semprot minyaknya gitu. Nah, gitu. Kan bisa. Tengok aja di, kan ibu sering nengok ini kan butuh. Nah, tengok resep itu di situ. Resep pergedel. Nah, jadi itu bisa kentang rebus atau pengen kentangnya dibenyak-benyak ya boleh. Mana tahu lagi nggak selera, kebenyak-benyak campur daging giling kan enak. Taruh merica, taruh daun sop, makan gitu aja kan boleh. Taruh telur, kayak bikin ini, bikin pergedel. Nah, nanti tambahkan protein. Nah, ini bergeser ya, karbohidrat paham ya. Nasi 6 sendok sampai 8 sendok. Kalau pagi bagus 6 sendok, yang agak naik 8 sendok siang, malamnya tetap 6 sendok. Kenyang nggak? Kenyang lah. Terus kalau lagi nggak pengen makan nasi, kentang tadi ya, kentang biasanya sekitar 80 gram, 2 potong sedang gitu. Nah, terus bihun nggak bisa kayak mie balap itu Bu, banyak kali. Ya, dia 30 gram, dia segini kalau yang kering. Jadi hitungannya kering, segini cuman, jadi sedikit kan. Nah, banyakin sayur kalau masak bihun goreng di rumah. Taruh telur, bisa nggak? Enak nggak? Enak. Jadi tergantung siapa yang masak sih. Nah, itu kalau karbohidrat. Roti boleh 2 tangkep, setangkep. Tapi ingat Bu, karbohidrat gak boleh sendirian, ya kan? Harus bertemu dengan serat dan proteinnya. Protein penting ya. Tadi kalau cerita karbohidrat dengan serat supaya gulanya gak tinggi. Tapi untuk kebutuhan harian harus kompleks. Ketemu karbohidrat, protein sama serat. Protein sebanyak apa? Di sini nggak ada yang gangguan ginjal? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada gangguan ginjal itu kayak orang normal. Jangan pelit-pelit sama protein. Ini ngajarin cuci juga ya. Jangan makan setengah potong aja, jangan. Inilah supaya hindari stunting tadi. Nah, kita pun harus proteinnya cukup. Biasa ikan apa di rumah Bu dimasak? Gebung 1 ekor. Jangan pelit setengah, nanti bawa emas, kotornya hilang. Jangan pula paha bawah yang udah sekupil dagingnya. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, sayur seberapa banyak? Sebanyak nasi. Ibu sering nyayur apa di rumah? Bayam. Jangan sendirian bayamnya. Boleh dilode. Boleh. Tunggu sabar. Kalau masak bayam, campurkan wortel, campurkan jipang, atau bayam campur toge, campur wortel. Nah, kalau diambil sebanyak nasi porsinya. Oke. Tadi lode, janganlah ketemu santan Bu, itu buat gendut. Nah, Bu ada santan pengganti. Nanti cari di di Indomaret ada santan pengganti. Atau suka masak sayur asam? Ah, sayur asam boleh macam-macam bisa ya. Jipang, apalagi? Melinjo, apalagi? Kacang panjang. Nah, ambil nanti sebanyak nasi. Apalagi? Hah? Kacang lutut katanya Bu. Enggak. Kalau nggak ada sebenarnya kacang cuma secuil makannya itu nggak 1 kilo. Nanti dia jangan mau ditipu-tipu sama ini. Dibilang kangkung nanti bisa buat. Nggak ada Bu cerita. Lebih bagus makan kangkung biar asam uratnya terbuang dari feses. Nah, yang salah itu apa? Kaki Ibu kurang minum kalau asam urat tinggi. Nah, nggak dikeluarkan, lupa minum. Kita butuh 1,5 liter. Coba hitung-hitung udah berapa gelas 1 hari minumnya? Belum kan? Maka bawa botol 1,5 liter itu Bu kemana-mana biar tahu Ibu menakarnya 1 hari. Nah tadi ya protein. Terus apa lagi? Hati-hati Bu makan teri. Teri itu yang bagus tuh teri basah Bu. Bukan teri awetan. Bukan teri awetan. Nah kalau protein teri susah diukur karena kering. Kalau Ibu beli ikan teri basah yang dari laut, nah itu tinggi kalsium. Kalau mana tahu Ibu dapat di sini kan katanya ada tempat penampungan ikan tuh di dekat sini. Nah, coba cari teri basah yang dari laut. Itu Ibu bikin pepes
pepes itu tinggi kalsium, tinggi protein. Tapi kalau udah sampai diawetkan itu semua berkurang jauh. Jadi lebih bagus makan ikan segar, ayam segar. Nah, itu lebih terukur proteinnya. Nugget, sosis dihindari, banyak kalori daripada proteinnya. Ya, apalagi telur. Kalau makan telur, kuning telur hanya satu hari. Makan 2 putih telurnya. Jadi mau putih telur satu kuning telur biar cukup proteinnya. Biar nggak mudah jatuh, nggak Jadi goyang-goyang. kami harus makan telur tiap hari. Ya kalau mau makan ikan ya tak apa. Nah, maksudnya pilih-pilih lah mana. Jangan makan telur. Ya udah, nah bagus, nggak ada masalah. Kalau mana tuh mau variatif boleh, ya. Atau mau tahu tempe, nah tahunya boleh potong sedang itu dimasukkan ke dalam sayur, Bu. Tumis-tumisan toge, campur sawi putih, masukkan lagi tahu, kan enak kan? Enak. Ambil masukkan ke dalam sayur. Kalau dikumpul banyak nggak yang kita makan satu piring? Banyak. Kalau itu nggak buat gemuk 3 kali makan, Bu. Yang buat gemuk yang mana tadi, Bu? Cemilan. Jangan-jangan ibu mencari itu karena nggak kenyang makannya. Betul. Nah kalau itu kenyangin makannya, biar nggak ada cemilan. Nah, hati-hati keripik kerupuk itu sama kayak makan minyak. Ibu makan segini kayak makan 2-3 sendok makan minyak. Itu yang membuat gemuk, Bu. Di satu sisi kenapa orang tua itu mudah obesitas, metabolismenya udah rendah, nggak kayak yang muda-muda. Jadi makan dikit nggak banyak bergerak itu buat gemuk. Ya. Jadi tadi ya pengganti makan, porsi-porsi makan udah. Apalagi tadi? Terus, susu ya. Nah, jadi Bu, itu yang saya bilang nggak semua susu itu suplementasi nutrisi, ya. Syarat dia merupakan suplementasi nutrisi kalau proteinnya tinggi. Ya, ditengok tuh Bu, coba ibu tengok belakangnya tuh. Nah, proteinnya berapa itu Bu? Nampak? Protein. Ibu-ibu harus paham cara baca kandungan gizi. Ya, berapa Bu proteinnya baca Bu? Ada. Pasti ada yang ada kacamatanya. Enggak. Dan kami susu apa yang cocok? Susu apa aja yang penting vitamin mineralnya cukup. Jadi gini, kalau saya tak bisa sebut lah mereknya. Jadi kalau coba ibu bandingkan 2 susu yang ibu minum itu, mana yang paling the best isinya? Yang paling the best diminum ini dibanding satu lagi. Sebenarnya iya, kenapa proteinnya besar. Gitu ya. Terus karbohidratnya nggak terlalu tinggi. Hati-hati orang tua ada yang nggak cocok sama laktosanya rendah. Nah, vitamin mineralnya cukup. Jadi dilihat semua komposisinya, ibu bandingkan. Nanti kalau ibu Indomaret, ibu coba bandingkan mana yang lebih bagus. Jangan gulanya aja yang tinggi. Jadi susu yang di pasaran itu yang sering ada di apa namanya tuh di minimarket, kadang-kadang karbohidratnya terlalu tinggi. Jadi isinya lebih banyak gulanya. Berapa Bu? 12 gram. Jadi lumayan tinggi protein. Jadi itu penting. Apalagi tadi yang lauknya masih sedikit-sedikit makannya. Nah ini boleh sebagai suplementasi penambah nutrisi terkhusus karbohidrat dan protein serta vitamin dan mineral. Itu kita harus bijak. Kita harus bijak melihat komposisi tadi. Tapi lihat-lihat itu juga. Kadang-kadang nggak dilihat, ini kata kawan. Jadi seperti kami kalau melihat susu yang paling tinggi protein, Ya, kali benar. protein dan apa itu? Kalsium. Kalsium. Ya. Itu Kemudian serat. Seratnya berapa Bu itu Bu? Kalsium, serat, Biasa di bawah karbohidrat ya. protein. Karbohidratnya berapa karbohidratnya? Ya kita baca juga lebih susu nggak lagi baca 34 gram di minumnya. 34 gram. Terus di bawahnya? Seratnya 3. 3 gram. Nah, seratnya cukup banyak. Kita kebutuhan kita 15 gram. Jadi ibu sekali minum itu 3 gram cukup besar. Berarti bagus juga minum ini. Nah, lumayan bagus. Apa di bawah serat apa Bu? Laktosa. Ada? Aduh, Laktosa berapa Bu? kalau karbohidratnya Nah, 34 gram. gulanya? Gula total Nah, 5 gram. karbohidrat itu termasuk serat Bu. Gula total 5 gram, gak sampai pun 1 sendok teh. Nah, jadi kita harus baca karbohidrat pun dilihat mana yang
yang tinggi ini. Kok 35 kan lumayan cukup tinggi. Tengok gulanya berapa? Biasanya yang kalau yang nggak nutrisi suplemen 17 gram, 20 gram itu sama kayak 1 sendok, 2 sendok gula. Makanya jangan-jangan manisnya cuma gara-gara gula. Terus dilihat serat. Khusus untuk ibu-ibu penting juga, lansia ini kadang-kadang mudah konstipasi ya. Susah BAB Pak? Nah, ada yang susah. Kenapa? Serat yang dimakan nggak cukup. Kita ngarapin dari sayur, kadang-kadang pastilah nggak ada sayur ya. Nah, jadi kalau dengan suplementasi nutrisi ini, paling tidak ada serat, ini lumayan cukup tinggi. Karena kalau susu yang biasa nggak, kadang-kadang cuma 1 gram di bawah 3 gram, ini lumayan cukup tinggi. Karena kebutuhan kita tuh normalnya 15 gram Bu. Dan kayak mana dapetinnya? Ibu harus makan 3 kali porsi sayur sebanyak nasi, 3 kali sampai 5 kali makan buah sehari. Banyak kan? Nah, jadi kadang-kadang bisa dibantu dengan suplementasi nutrisi. Oke. Lansia boleh minum gula, boleh minum teh manis. Sebenarnya gula itu tidak tempat untuk minuman Bu, untuk bumbu masakan. Jadi ibu nggak perlu cari gula. Ibu kalau mau minum rasa gula atau pengen minum manis-manis, ibu makan buah, minum air kelapa, kan manis kan? Nah, jadi harus dibiasakan. Kalau lama-lama sekarang mungkin aman, tapi nggak tahu berapa bulan kemudian. Karena gula pasir nggak tempatnya minuman, tapi tempatnya bumbu masakan. Ibu kan kalau masak tambah gula pasir sedikit kan? Nah, itu untuk itu, tidak untuk minuman. Sama, gula merah, gula aren, gula putih sama aja tempatnya untuk tidak untuk tempat minuman. Jadi gula itu bukan sesuatu hal yang utama dalam bahan makanan kita, itu maksudnya. Jadi kalau sudah cukup makan karbohidratnya, sudah selesai itu. Jangan tambah-tambah lagi dengan gula sederhana, karena gula sederhana itu tanpa mengalami proses pencernaan lain udah langsung diserap ya dokter ya. Jadi bisa meningkatkan gula dalam darah. Oke, selanjutnya yang satu lagi Ibu Suci. Pengobatan diabetes itu bertahap. Nomor 1 dan selalu nomor 1 adalah terapi gizi. Mau kawan temannya, obatnya apapun, ya, tetap dia nggak bisa obat sendirian. Harus dengan kontrol makan, olahraga, lifestyle. Ya, mau sampai insulin obatnya tetap harus dikontrol. Kenapa kok bisa sih sampai insulin? Bisa jadi kontrol gula darahnya tidak baik. Maka mungkin sudah dicoba dengan obat-obatan dikombinasi 1-2 obat sampai 3 obat dalam mempan, maka diberikan insulin. Tadi yang saya bilang, insulin itu butuh untuk mengontrol gula darah supaya tidak melonjak. Kenapa diabetes? Dia insulinnya udah nggak sensitif. Kadang sudah masih keluar, cuma dia nggak sensitif untuk buat gula darahnya dalam batas normal. Lama-lama pankreasnya yang menghasilkan insulin ini capek. Udah capek, udah mengeluarkan insulin, kenapa gula darahnya nggak turun-turun? Akhirnya pengeluaran insulin ini lama-lama akan terhambat, maka insulin kita akan kekurangan. Nah, efeknya apa? Biasanya gula darah nggak terkontrol dengan baik, udah dikasih obat macam-macam, kadang dikombinasi 2-3 obat yang macam-macam nggak terkontrol dengan baik, maka diberikanlah insulin. Memang benar insulin ini kalau bisa nih, ini sebenarnya insulin ini kalau bisa pasiennya terkontrol dengan baik, pasti dokternya nggak akan kasih insulin. Tapi kalau tidak terkontrol, maka insulinlah yang akan diberikan. Kadang-kadang ada pasien ini udah dikasih pun insulin, tapi nggak terkontrol. Ingat, bukan obat yang nomor 1. Temannya tadi pola hidup, makannya, olahraga, itu harus bersama dengan obat segandeng. Jangan harapkan obat bekerja efektif kalau nggak berteman dengan pola hidup, olahraga, sama terapi gizi yang ada di luar. Jadi kalau udah sampai kena insulin, jangan dulu pengobatan terakhir nih, dia udah expect, jangan mikir gitu. Ada kok orang insulin berubah jadi minum obat kalau terkontrol. Harapan kita orang diabetes itu bukan hanya lepas obat Bu, tapi gula darahnya terkontrol. Kalau gula darah terkontrol dengan insulin, nah itulah meningkatkan kualitas hidupnya. Tapi lambat laun, kalau dengan insulin ditambah dengan pola hidup yang baik, biasanya kalau gula darahnya udah bagus tuh, dokternya mulai kurangi dosisnya. Kalau dibilang, oh kadang-kadang gak perlu lagi insulin, kita ganti makan obatnya, harapannya kalau bisa gak minum obat, tapi memang harus jaga
ya itu dia lambat laun naik itu. Tapi datang ke tadi itu tadi depan, kalau di bawah 100 saja gula ibu sudah sarapan, itu nggak bagus bu katanya. Jadi tolong dokter jelaskan. Bu, diabetes? Enggak, di bawah 100 lalu. Enggak apa-apa. Sekali sini lagi ya. Saya terakhir ibu. Sekali. Dokternya mau materi. Terima kasih ya dok. Nama saya Micus Korpul, umur 68 tahun, berat badan 72, dan kalau makan 73,5. Tekanan darah saya 130/80. Gula tadi diperiksa 127. Jadi saya ini memang lutut saya sakit ya. Jadi berobat sama dokter, disuruh diet. Nah, jadi udah diet saya dok. Saya makan minum susu pagi, susu entrasol. Memang dari masih aktif kerja pun dulu masih udah minum entrasol sampai saat ini. Jadi pagi saya minum entrasol, siang jam setengah 11 atau jam 11 saya makan nasi. Nah, makan nasi pakai sayur, pakai ikan 2 potong. Sayur memang nasi 5 sendok. Saya atur itu karena menurunkan berat badan. Nasi 5 sendok makan atau 6 sendok. Kalau kadang lagi lapar ambil 1 sendok lagi kan dok. Nah, sayur sesuai, lebih banyak sayur makan sama berarti nasi. Nah, jadi jam setengah 11 makan nasi, jam 5 atau jam 6 saya lapar makan nasi lagi, dan malam nggak makan nasi, memikirkan diet. Nah, jadi kalau lapar malam minum susu, entrasol lagi. Jadi saya tanya, ini berat badan nggak mau turun, apa penyebabnya dok? Masih saya timbang, ada timbangan di rumah, timbang 71, 70, paling pernah 68, udah senang. Dua minggu lagi udah naik 71 lagi. Jadi pusing kepala saya nih. Jadi saya mau bertanya sama dokter, bagaimana sebenarnya konsumsi makanan saya ini, berat badan supaya turun. Dan memang saya lakukan olahraga dok, olahraga. Hanya tidur saya dok yang kurang, susah tidur malam. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya satu lagi yang terakhir dari Ibu Viola. Yang terakhir ya, ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Terima kasih dokter. Saya mau bertanya, saya termasuk adalah penyakit yang kena diabetes. Saya sudah ada 10 tahun kena penyakit gula. Yang saya mau tanyakan dokter, saya memang selalu memang kalau diabetes itu suka ngantuk, suka tidur gitu jam 8 jam 9 kata orang kalau itu suka tidur itu tandanya sakit gula. Jadi sebagai saya dokter 10 tahun makan obat, akhir-akhir ini saya karena rajin dari kontrol dan rajin berobat, udah 100, tadi sudah 107-an. Biasanya sebelumnya mulai saya sampai 350, 400. Tapi karena rajin aku berobat agak kurang. Jadi yang mau saya tanyakan sama dokter, berapakah yang normalnya kalau kami yang sudah penyakit gula ini, yang normalnya biar kami jangan merasa takut. Apanya gula darah? Gula darahnya dokter, normalnya. Kadang kan ada normalnya berapa apa itu dok. Jadi terima kasih. Oke. Udah ya? 3 pertanyaan terakhir. Yang tadi menjawab pertanyaan ibu, kalau gula darah itu kuat, itu berarti pagi ya bu? Pagi. Kalau sudah sarapan, pas baru sarapan? Enggak lah, tadi kan sarapannya jam 7 sampai sini dia bilang 9:08. Jam 7 sampai sini setengah 8? Enggak, sampai sini dia jam 10. BTS tadi jam Berarti 2 jam 8 bulan tadi. 98. Iya. Sebenarnya aman-aman aja sih bu. Yang penting nggak ada gejala keringat dingin, nggak ada. Ini kontrol gula darah itu bagus. Tapi kalau sampai di bawah 70, nah itulah dia harus nyari gula. Ya. Dan biasanya kalau udah sampai di bawah 70 keringat dingin dan sebagainya, nah itulah tanda-tanda gula darah yang turun. Maka harus ditambah gula supaya naik. Tapi kalau dengan 98 berarti kan dalam keadaan 2 jam setelah makan 90-an itu oke sebenarnya. Ya.
Jadi nggak usah takut ya. Tapi kalau coba dipahami kalau ada ibu nggak ada diabetes kan? Kalau ada tanda-tanda ibu kok lemas, keringat dingin, deg-degan, pucat rasanya, nah itu hati-hati, coba cek gula darahnya. Kalau gula darahnya di bawah 90, di bawah 70, nah itu cepat dia cari. Oh gula nggak bagus, tapi pada saat itu butuh gula, ambil pakai, jangan makan roti kelamaan, roti itu naik gula darah. Ambil gula, 1 sendok gula, minum air 50 cc, minum. Tunggu cek lagi nanti 1 jam lagi dicek gula darahnya. Kalau rasanya makin pusing, bawa ke rumah sakit ya. Terus tadi ibu siapa nomor 2? Bu Mince. Bu Mince. Bu, nah sebenarnya makannya udah oke, tapi saya tanya ada cemilan nggak? Nah, cemilannya apa? Nah, roti itu sama dengan nasi saya bilang. Makanya diganti coba cemilannya jadi buah. 1. Kalau diulang tadi makanan utamanya udah oke, ya. Jadi cemilan rotinya, keripik kerupuknya ditahan. Bagus ibu, nasinya dinaikkan. Kalau tadi dibilang 5, ibu masih lapar, kasih 6 sampai 7, tapi jangan cari roti lagi, oke? Oke. Terus yang kedua, kok saya susah kali turunnya. Itu saya bilang metabolisme orang tua ini udah lambat. Dibantu olahraga. Saya sudah sakit lutut, ibu olahraga sambil duduk boleh bu. Jadi ibu jalan, ibu olahraga tapi setiap hari olahraga jalan kayak ini sambil nonton, boleh. Ya kalau ibu jalan sakit lututnya, olahraga sambil duduk 30 menit. Biar bantu metabolismenya meningkat, biar bantu untuk turunkan berat badan. Terus bu, jangan tiap hari nengok timbangan bu. Timbang itu ada aturannya. Pagi hari setelah BAB sebelum sarapan. Terus kalau udah nimbang seminggu lagi baru timbang, jangan bolak-balik nimbang. Kenapa bu? Makanan yang kita makan tuh kan ada beratnya. Ibu minum 1 gelas naik setengah kilo, 1 kilo. Jadi pagi sama siang atau sore berubah itu wajar. Ibu tahu cairan yang keluar dalam tubuh kita tuh bersirkulasi berapa? Lebih hampir 9 liter 1 hari. Jadi dikeluarkan, ditarik, ibu kencing. Nah itu tuh bersirkulasi, itu pasti mempengaruhi berat badan. Maka aturannya ukur berat badan itu setelah BAB, pagi hari setelah BAB sebelum sarapan, timbang. Ketemu timbangan seminggu 2 minggu lagi, jangan tiap hari, itu buat stres ya. Terus yang ketiga, pertanyaan Ibu Yolan ya. Pertanyaan tadi gula darah. Gula darah kalau diperiksa pada saat puasa, yaitu biasanya malam terakhir makan, pagi-pagi sebelum sarapan diperiksa, harus bagusnya di bawah 125 pun oke. Tapi kalau setelah makan, ibu habis sarapan, 2 jam setelah sarapan, atau random ibu ngambil kayak tadi diperiksa, bagusnya itu di bawah 200. Nah itu saja sudah cukup. Tapi nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang gula darahnya gampang down. Nah biasanya kalau orang lansia 200 sampai 250 masih aman. Tapi dengan pengobatan itu kondisi khusus. Tapi kalau dalam keadaan yang sehat, harapan kita tuh di bawah 200. Setelah makan atau random, pas tadi kayak kapan aja nggak perhatikan waktu makan dicek. Nah, kalau di bawah 200 itu udah mantap. Oke? Tapi kalau ibu puasa, misalnya malam puasa, pagi-pagi cuma minum air putih diperiksa, paling bagus tuh di bawah 125. Jadi berbeda, itu kalau puasa. Tapi kalau nggak puasa setelah makan di bawah 200, itu udah mantap. Itu udah terkontrol namanya. Oke? Ya. Itu aja ya. Oke, baik. Saya kan belum jawab ya. Apa yang mana? Kalau tidur malam susah. Oh iya. Coba Bu olahraganya coba dulu olahraganya diperbaiki. Biasanya kalau olahraga setiap hari, terus tadi pola makannya bagus, lambat laun pola tidur akan mengikuti. Karena udah lumayan, udah capek, badannya udah rileks. Jadi enak tidurnya, serotoninnya naik, bikin hormon-hormon tidur kita jadi lebih bagus, nyenyak tidurnya. Coba diperbaiki olahraganya ya. Boleh siap makan buah.
Boleh, Oke. tapi lebih bagus sebelum berhari. Jadi kita simpulkan ya. Kita simpulkan, sudah selesai pertanyaan, kita simpulkan. Untuk mencegah diabetes, makanlah dengan teratur 3 kali sehari dengan porsi yang cukup, porsi yang pas. Hindari ngemil-ngemil, hindari makan-makan tepung-tepungan, kerupuk-kerupuk, gorengan, segala macamnya. Dan langsung gawat. Jadi mindsetnya kita, tunggu dulu Ibu. Mindsetnya kita itu bagaimana supaya sehat, jangan bagaimana supaya kenyang, supaya selera kita. Jadi kalau kita sudah tua ya ditahan-tahan selera lah. Itu tadi ya, jamu jarak, jaga mulut, jangan rakus. Itu dia, boleh pemilihan makanannya sudah dijelaskan oleh dokter tadi. Nah, terus pola makannya, porsinya itu diatur. Jangan mendengarkan mitos-mitos, oh ini yang bagus, oh ini yang itu, minum herbal segala macamnya. Itu tadi kesimpulannya ya. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada MC untuk menutup Sudah acara. dapat ilmunya ibu-ibu, mudah-mudahan dapat diterapkan di keluarganya masing-masing, ya kan? Yang tadinya suka marah-marahin sama menantunya, jangan marah-marah lagi. Kita kasih edukasi yang lebih mantap lagi abis dari edukasi hari ini. Ya, itu dia tadi dari dokter. Terus kalau untuk dari diabetasolnya, ibu-ibu semuanya nanti jangan beranjak pergi dulu karena hadiah yang tadi saya janjikan akan saya bagikan, ya itu 1. Terus semuanya nanti akan dapat saldo GoPay, OVO, Shopee Pay 10.000. Tepuk tangan dulu dong. Atau karena oma-oma nggak ngerti GoPay sama OVO? Pada ngerti kan? Pada ngerti ya? GoPay, OVO, Shopee Pay itu nanti ada 10.000 masuk ke akunnya ibu. Terus nanti ibu semuanya akan dapat paket dari Diabetasol, 1 orang dapat 1 paket. Ya. Terus nanti dokter mau ngajar ya dok ya? Ya, itu aja. Nanti kita sambung lagi pada saat bagi-bagi door prize. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Klub Geriatri RSUD Dr. Anus Haji Amri Tambunan. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Terima kasih buat dokter Fitri Nurmalinis PGK. Terima kasih buat Promkes RSUD Dr. Anus Haji Amri Tambunan Deli Serdang. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.